pertama mungkin alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, la ilaha illallah, sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini saya akan menceritakan isi buku dari Fahrudin Faiz, itu Sebelum Filsafat. Buku ini ada sekitar 152 halaman. Fahrudin Faiz ini dosen jurusan Akidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Buku ini secara umum memang banyak berisi petunjuk untuk persiapan mental bagi mereka yang ingin belajar filsafat dan tertarik dengan dunia filsafat, namun kiranya terlalu jauh kalau buku ini disebut buku psikologi. Buku ini juga berisi banyak saran-saran strategis bagi mereka yang ingin berkiprah di dunia filsafat. Namun menyebut buku ini sebagai buku tips dan trik berfilsafat kiranya juga terlalu menyederhanakan permasalahan, karena jelas di dalamnya banyak juga berisi analisis, refleksi, bahkan kontemplasi. Kemudian apakah buku ini jenis buku pengantar filsafat? Memang ada sangat banyak buku pengantar filsafat yang biasanya berbicara tentang wawasan dasar filsafat dan sekilas sejarah filsafat. Namun, buku ini mungkin diperlukan justru sebelum seseorang memulai belajar filsafat atau sebelum ia membaca buku-buku pengantar filsafat. Bahkan ada kesan buku ini sengaja menghindari menyebut kembali informasi-informasi teoritis yang sudah banyak disebut di buku-buku pengantar filsafat. Dalam buku ini dicantumkan banyak hal yang harus diperhatikan saat seseorang sudah menegaskan niat untuk masuk ke dunia filsafat. Di buku ini dapat ditemukan informasi awal tentang apa dan bagaimana filsafat. Di buku ini juga diungkap panduan sikap, mental, dan perilaku yang diperlukan dalam berfilsafat. Bahkan di buku ini juga diuraikan strategi-strategi praktis dalam aktivitas kefilsafatan tertentu, seperti membaca dan menulis filsafat. Apabila disederhanakan dalam satu kalimat, visi buku ini adalah menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, bagaimana bersikap dan berperilaku, serta seperti apakah profil seorang filosof itu. Hafal banyak teori filsafat dan mampu menguraikan berbagai tema kefilsafatan secara panjang lebar jelas bukan merupakan kriteria utama seseorang menjadi filsuf. Meskipun dengan keahlian tersebut sudah layaknya ia disebut sebagai ahli filsafat. Untuk menjadi filsuf, pertama-tama seseorang harus mampu berfilsafat, dan untuk bisa berfilsafat ia harus mampu bersikap dan berperilaku ala seorang filsafat, lahir maupun batin. Untuk tujuan itulah buku ini ada. Sebenarnya tidak sedikit orang yang mampu dan memang sudah bermental dan berperilaku layaknya seorang filsafat, baik mereka yang berasal dari dunia filsafat sendiri, dan tidak menutup kemungkinan juga mereka yang berasal dari disiplin kajian lain. Hanya saja biasanya mental dan sikap seorang filsuf itu muncul dan berjalan begitu saja tanpa disadari dan dicermati keberadaannya secara serius oleh yang memilikinya. Maka buku ini sebenarnya sekedar sebuah upaya untuk mencermati fenomena perilaku dan mentalitas seorang filosof tersebut dan mendeskripsinya. Di sisi lain, banyak di antara mereka yang belum lama memasuki dunia filsafat
dan juga mereka yang mengamati dunia filsafat dari luar ternyata keliru dalam mengidentifikasi apa dan bagaimana para filsuf dan dunianya itu. Kekeliruan-kekeliruan ini yang kemudian memunculkan berbagai pandangan negatif dan kritikan yang tidak pada tempatnya pada filsafat. Asumsi-asumsi bahwa filsafat itu ruwet, mengada-ngada, kemudian tidak mau diatur, ingin menang sendiri, mengacaukan ketertiban, anti spiritualitas atau agama, membuat susah hal-hal mudah, membuat rumit hal-hal yang sudah jelas, sampai gambaran seorang filsuf sebagai seorang yang suka hati, hidupnya tidak terurus, berambut gondrong, jarang mandi, menyebalkan dan lain-lain sebagainya, semuanya dapat dikatakan berawal dari misidentifikasi apa itu filsafat dan bagaimana perilaku dan sikap mental seorang filsuf. Tulisan dalam buku ini juga sengaja ditulis dengan ringkas. Setiap satu pokok bahasan ditulis dalam satu tulisan pendek, agar pembaca tidak terlalu sulit mencari ide pokok dari tulisan itu. Diharapkan pembaca buku ini juga bisa menamatkan satu judul sambil mengerti di dokter gigi. Diharapkan pembaca buku ini juga bisa menamatkan satu judul sambil mengantri di dokter gigi, menunggu bis kota di halte, mengisi waktu di luang di teras rumah atau kegiatan lainnya. Cara membaca buku ini juga bebas. Pembaca bisa mencari tema yang disukai dan membaca secara acak, bisa dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang penting ada baiknya bagi pembaca melihat daftar isinya sehingga tetap konteks tulisan yang dibaca dan alur materi yang disajikan. Buku ini lahir jelas bukan semata karena tingkat kepandaian penulisnya. Sang penulis buku ini sebenarnya tidak punya banyak jasa sehubungan dengan adanya buku ini. Semua informasi berharga yang penulis tuangkan dalam buku ini hakikatnya adalah kristalisasi pengetahuan yang berasal dari para dosen, guru, ustadz, para sahabat dan bahkan para murid dan mahasiswa yang tidak pernah jenuh dan bosan beredar di sekeliling penulis. Adapun segala keinginan baik, kesungguhan dan semangat untuk menyelesaikan tulisan ini jelas datang dari dorongan dan dukungan orang-orang terdekat. Ayahanda, ibunda, istri tercinta, putra-putra tersayang dan juga seluruh sanak keluarga. Rasa syukur memiliki mereka semua dan terima kasih untuk mereka semua. Entah dalam kalimat apa mengungkapkannya, yang pasti Allah dengan rahman dan rahimnya pasti lebih dulu melimpahkan rahmat dan besan kebaikannya jauh sebelum ungkapan terima kasih itu sendiri tersampaikan. Itu sedikit pengantar daripada penulis buku ini tentang latar belakang penulis kenapa menulis buku ini. Kemudian dalam buku ini ada 15 pembahasan. Mungkin mengawali dari pembahasan pertama, yaitu mengawali dengan apa itu filsafat. Membincang filsafat adalah membincang manusia. Manusia satu makhluk hidup penghuni sebuah planet bernama Bumi. Manusia yang kedudukannya yang begitu istimewa karena ia ada dan berdiam di muka bumi dengan bekal yang begitu istimewa, yaitu akal budi. Manusia yang dengan akal budinya mampu mendominasi dan mendikte warna dan corak kehidupan di muka bumi. Manusia satu-satunya makhluk yang menyadari keberadaannya dan mempertanyakan asal-muasal kejadian dirinya dan alam di sekelilingnya. Manusia yang setiap hari berjuang menghadapi takdir semesta untuk menentukan corak hidupnya sendiri, merancang dan memperjuangkan cita-citanya sendiri, berbeda dengan semua penghuni bumi lainnya. Dengan akal budinya, kesadaran dirinya dan hasratnya untuk memahami keberadaannya di muka bumi,
manusia kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang hal yang paling mendasar mengenai dirinya sendiri. Siapa sebenarnya aku? Mengapa aku ada di muka bumi ini? Keberadaanku ini kebetulan ataukah merupakan bagian dari rancangan besar kehidupan? Atau jangan-jangan dirancang oleh sesuatu di luar diriku? Apa yang harus aku lakukan dan jangan aku lakukan? Bagaimana cara aku mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku? Apa jaminan bahwa caraku menggunakan pikiranku itu benar? Bagaimana aku menguji kebenaran jawaban-jawaban yang disediakan oleh lingkungan sekelilingku tentang pertanyaan-pertanyaanku? Dan seterusnya sampai ribuan, bahkan mungkin jutaan pertanyaan tentang hakikat hidup dan kehidupan manusia. Lalu dimulailah sebuah petualangan luar biasa, yaitu filsafat. Filsafat adalah kisah pergumulan dan perjuangan manusia memahami bumi, dunia, dan eksistensi serta esensi hidupnya. Begitu akal dan pikiran manusia berfungsi, saat itulah aktivitas kefilsafatan dimulai. Begitu seorang anak lahir dan akhirnya tumbuh sempurna, ia pun akan mulai mempertanyakan apapun di sekelilingnya. Dan saat itulah aktivitas kefilsafatan dimulai. Pergumulan dalam perjuangan ini dapat dikatakan sangat menantang dan luar biasa. Tidak banyak orang yang sanggup memelihara stamina intelektualnya dalam mengejar jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dasar kehidupan. Banyak di antara mereka yang kemudian menyerah dan menerima begitu saja jawaban yang disiapkan oleh dunia sosial dan budaya serta tradisinya. Selanjutnya ia lebih memilih mengejar hal-hal yang lain yang menurutnya lebih mudah. Hidup tanpa bertanya, dinikmati saja tanpa apa adanya, dijalani saja tanpa mengejar makna. Bagi banyak pengkaji filsafat, peradaban dunia pertama yang mampu melahirkan kesadaran rasional filosofis secara masif adalah peradaban Yunani kuno. Peradaban nasional tersebut lahir mendobrak penjara mitologi yang menjadi modus berpikir masyarakat sebelum lahirnya filsafat. Ahli sejarah Herodotus itu sekitar 488 sampai 424 sebelum Masehi dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah berfilsafat. Adapun kata filosof yang secara etimologi berarti pencinta kebijaksanaan, konon berasal dari Pythagoras, itu sekitar tahun 582 sampai 500 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, baik kata filsafat maupun filosof banyak digunakan dalam tulisan murid-murid Socrates, yaitu sekitar tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Dan sangat mungkin Socrates sendiri adalah orang pertama yang banyak menggunakan istilah-istilah tersebut dalam kesehariannya. Filsafat berawal dari satu asumsi yang diungkapkan pertama kali oleh Socrates, bahwa hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga. Dan meskipun berpikir mendalam tentang hal-hal penting itu menyusahkan, namun ia juga menyenangkan. Sehingga filsafat sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, sekitar 2500 tahun yang lalu, dimulai dengan kata ketakjuban terhadap misteri dan keunikan dunia. Jadi filsafat dimulai dengan keheranan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, serta berakhir dalam hidup bermartabat dengan memiliki integritas intelektual dan moral. Jadi filsafat ini adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Filsafat adalah perenungan dan telah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang paling penting tentang segala hal dan berakhir dalam satu visi hidup yang menyeluruh dan utuh. Kira-kira
pengembaraan intelektual yang dipromosikan oleh filsafat itu bersifat membebaskan, menghindarkan seseorang dari prasangka, ketertipuan, kekeliruan, dan lain sebagainya. Jadi seorang filsuf Bertrand Russell menyatakan, mereka yang tidak pernah hanyut dalam aliran filsafat akan menjalani hidupnya terpenjara dalam prasangka-prasangka yang lahir dari anggapan umum, dari kepercayaan-kepercayaan di suatu era atau suatu negara, dan dari keyakinan-keyakinan yang berkembang dalam pikirannya tanpa disertai dan dipahami dulu melalui akal sehatnya secara merdeka. Lalu kesimpulannya, apa itu filsafat? Sekedar kajian yang kritis dan rasional saja? Muhammad Hatta dalam bukunya Alam Pikiran Yunani mengemukakan bahwasanya pengertian filsafat itu tidak usah dibicarakan. Kenapa tidak perlu dibicarakan? Karena apabila seseorang telah banyak membaca dan mempelajari filsafat, orang itu dengan sendirinya akan mengerti apa yang dimaksud dengan filsafat. Masih menurut Hatta, lebih mudahnya untuk menyebut karakter berpikir filsuf daripada dibingungkan oleh definisi filsafat yang dirumuskan dengan berbeda-beda oleh para filsuf. Karakter yang dimaksud adalah menentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang suatu keadaan atau hal yang nyata. Lebih jauh bisa dikatakan, sebenarnya tidak cuma membaca dan mempelajari filsafat. Bahkan, siapapun yang berfilsafat, melakukan refleksi rasional dan radikal terhadap hidup dan kehidupan, pasti akan memahami apa itu filsafat dan apa yang dimaksudkan dengan kata filsafat, meskipun tanpa harus merumuskannya dalam rentetan kata-kata. Berpikirlah, berrefleksilah, merenunglah, pahamilah kehidupan, ujilah pengetahuan dan keyakinanmu, lalu kamu akan paham apa itu filsafat. Karena aktivitas-aktivitas itulah sebenarnya yang disebut dengan berfilsafat. Itu terkait dengan poin yang pertama, terkait apa itu filsafat. Kita akan jumpa dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Billahi fisabilillah, fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.